Oke, bisa nggak kira-kira kalian menjawab soal TOEFL structure ini? Oke, pause videonya, kemudian setelah itu yuk kita belajar bareng, kita bahas bareng soal ini. Kira-kira jawaban yang sesuai apa? Oke, let's go. Kita mulai dulu ya, kita baca soalnya terlebih dahulu, kita coba pahami soalnya. Number one, yang pertama, Martha Graham, blah 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 of the pioneers of modern dance, didn't begin dancing until she was 21. Oke. Nah, karena ini merupakan tipe soal structure, tentu hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan keberadaan subjek dan verbnya. Itulah suatu hal yang mutlak ya dalam soal structure. Karena mengapa? Untuk tipe soal structure, kita harus melengkapi suatu kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna atau kalimat yang utuh, jadi lengkap dan bisa dikatakan sesuai atau benar. Maka dari itu kita pastikan dulu nih apa yang kita butuhkan dalam kalimat itu. Oke, let's begin. Kita mulai ya. Di situ ada Martha Graham, nama orang. Jadi bisa kita simpulkan nama orang itu juga bisa kita masukkan sebagai subjek karena dia posisinya juga di depan ya. Jadi Martha Graham itu adalah subjek, oke? And then kita menemukan di situ ya di antara kemudian diapit oleh koma, tapi itu yang kita cari nanti. Kita skip kemudian masuk ke bagian setelahnya. Di situ ada kata didn't begin yang merupakan kata kerja ya, oke, atau verb. Nah, subjeknya sudah ada nih, kemudian verbnya sudah ada. Apa nih yang sebenarnya kita perlukan? Oke, biasanya kalau dalam satu kalimat subjek sama verbnya sudah ada, biasanya yang akan kita cari adalah hal-hal terkait dengan keterangan atau tambahan informasi. Maka yang tengah tuh, yang kosong yang akan kita cari itu merupakan tambahan informasi atau kita sebut dengan a positive. Jadi positif ini merupakan tambahan informasi yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan terhadap subjek, yaitu Martha Graham. Oke, nah maka dari itu yang perlu kita cari adalah tambahan informasi tadi. Kita tidak perlu mencari verb, kita tidak perlu mencari subjek, oke, karena kita sudah punya. Yuk kita analisa satu-satu untuk pilihan jawaban. Yang A di situ ada who, as one. Dan di situ kita tidak membutuhkan penghubung karena dalam kalimat itu sudah ada koma. Jadi subjek sama verbnya sudah dipisah oleh dua koma. Jadi kita tidak membutuhkan kata hubung. Jadi yang A kurang sesuai. Kemudian yang B ada she was, oke. Di situ berpola subject and verb. Perlu nggak kita atau bisakah kita katakan yang B di situ sesuai? Nope, karena dalam kalimat itu sudah ada subjek dan verbnya nih. Nggak mungkin kan kita pakai atau kita cari subjek dan verb lagi gitu ya. Jadi yang B di situ juga kurang sesuai. Kemudian yang C, oke. It can be, bisa. Karena kalimat tersebut membutuhkan, sekali lagi, tambahan informasi. Yang di situ kita lihat bisa menjadi penanda jumlah yang diletakkan sebelum of gitu ya. Jadi mengacu kepada jumlah tertentu atau specific number. Dan yang D, jadi yang C bisa kita katakan di sini sesuai ya. Tapi pastikan dulu karena D di situ juga ada ya. D di situ juga kurang sesuai nih ya. Karena mengapa? Di situ ada was yang merupakan kata kerja. B itu juga masuk kata kerja ya, teman-teman ya. Maka dari itu kalimat tersebut tidak sesuai atau yang D ya. Jadi yang D kita tidak bisa pilih karena kita tidak membutuhkan verb. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang C, yaitu one. Oke, great job. Nah, kalau jawaban dari soal ini kira-kira apa ya? Oke, tulis di kolom komentar.